Perkenalkan, nama saya Pandemade Ginian Jaya, nomor absen 34 dari 1058. Nah, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi baru, yaitu konsep skalar dan vektor. Nah, konsep skalar dan vektor dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pengertian skalar dan vektor, ada ruang vektor dan operasi pada vektor. Nah, untuk operasi pada vektor ada 3, yaitu penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan pengurangan vektor dengan skalar. Nah, untuk pengertian skalar dan vektor. Skalar merupakan bilangan real atau bilangan kompleks atau bilangan rasional. Nah, secara umum, ketika ruang vektor dalam medan F dipelajari, maka F disebut medan skalar. Nah, dalam aljabar matriks, skalar didefinisikan sebagai matriks berordo 1 kali 1 dan memiliki sifat-sifat seperti bilangan belaka. Untuk pengertian vektor, yaitu besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah. Dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Nah, dalam matematika, vektor digambarkan dalam bentuk garis lurus yang mempunyai panjang dan arah. Nah, yang kedua itu ruang vektor. Nah, misalkan F suatu lapangan atau field yang anggota-anggotanya dinamakan skalar. Suatu ruang vektor atas F adalah himpunan tak kosong V yang anggota-anggotanya dinamakan vektor dengan dilengkapi dua operasi. Operasi pertama dinamakan penjumlahan dan dilambangkan dengan tanda plus, memasangkan setiap komponen U atau F merupakan elemen dari V kali V dengan sebuah vektor U tambah V merupakan elemen dari V. Operasi kedua dinamakan perkalian skalar dan dinyatakan dengan juxtaposition, memasangkan setiap komponen K dan U merupakan elemen F dikali V dengan sebuah vektor KU merupakan elemen dari V atau himpunan tak kosong V. Selain itu, syarat-syarat berikut harus dipenuhi. Yang pertama ada sifat asosiatif penjumlahan, yaitu U ditambah dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung U plus V plus W. Untuk setiap U, V, dan W merupakan himpunan dari himpunan tak kosong V atau suatu ruang vektor. Yang kedua ada sifat komutatif penjumlahan, yaitu U plus V sama dengan V plus U untuk setiap U dan V himpunan vektor. Yang ketiga, keberadaan nol. Terdapat suatu vektor nol, himpunan dari V atau vektor sedemikian hingga 0 plus V sama dengan V plus 0 sama dengan F untuk setiap V elemen vektor atau F himpunan kosong, himpunan tak kosong. Yang keempat ada keberadaan inverse aditif. Untuk setiap U elemen V terdapat suatu vektor dilambangkan dengan min U yang memenuhi U plus dalam kurung min U sama dengan dalam kurung min U plus U sama dengan 0. Nah, yang kelima ada sifat-sifat perkalian skalar. Untuk setiap R, S elemen dari F dan untuk setiap U, V elemen dari V berlaku. Yang pertama itu R dalam kurung U plus V menjadi RU plus RV. Yang kedua dalam kurung R plus S dikali U menjadi RU plus SU. Yang ketiga ada dalam kurung RS dikali U menjadi R dalam kurung SU. Nah, dan yang keempat 1U sama dengan U. Ruang-ruang vektor di mana skalar tersebut merupakan bilangan-bilangan kompleks disebut ruang vektor kompleks. Dan ruang-ruang vektor di mana skalar tersebut bilangan real maka disebut
ruang vektor real. Nah, yang ketiga ada operasi pada vektor. Yang pertama yaitu penjumlahan vektor. Menjumlahkan suatu vektor dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara geometris dan secara aljabar. Secara geometris, penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode poligon. Yang pertama yaitu metode poligon. Nah, penjumlahan vektor dengan metode ini adalah merangkai setiap vektor sedemikian sehingga ujung suatu vektor bertemu dengan pangkal vektor lain. Resultan vektor diperoleh dengan menarik vektor baru yang pangkalnya berada di pangkal rangkaian dan ujungnya berada di ujung rangkaian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, terdapat vektor B dan vektor A. Nah, untuk menjumlahkan vektor tersebut, maka pada ujung rangkaian vektor A ditarik menuju pangkal rangkaian di vektor B. Maka vektor tersebut atau garis vektor tersebut merupakan hasil dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Nah, metode yang kedua yaitu metode jajar genjang. Penjumlahan vektor dengan metode ini adalah merangkai setiap vektor sedemikian sehingga pangkal setiap vektor berhimpitan di satu titik. Setelah itu, dibuat proyeksi untuk setiap vektor dan proyeksi tersebut ditempatkan sedemikian sehingga membentuk jajar genjang. Resultan vektor adalah diagonal jajar genjang dengan pangkalnya berhimpitan dengan vektor lain. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, terdapat vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B itu disambungkan. Lalu pada ujung vektor A dan vektor B itu dicarilah diagonal dari suatu jajar genjang. Nah, untuk membantu membuat jajar genjang, maka gunakan vektor B untuk panjang yang di atas dan vektor A untuk panjang yang di kanan. Lalu ditarik garis, dicari diagonalnya, akan mendapat hasil penjumlahan dari dua vektor tersebut. Nah, secara aljabar, penjumlahan vektor adalah menjumlahkan komponen vektor dengan komponen vektor lain yang bersesuaian. Akibatnya, penjumlahan vektor hanya berlaku jika vektor-vektornya memiliki dimensi yang sama. Misalkan, terdapat vektor A memiliki komponen A1, A2, A3, dan seterusnya hingga A berbasis N. Dan vektor B memiliki komponen B1, B2, B3, dan seterusnya hingga B berbasis N. Penjumlahan vektor didefinisikan sebagai berikut. Vektor A ditambah vektor B. Nah, karena secara aljabar penjumlahan vektor itu menjumlahkan komponen vektor dengan komponen lain yang bersesuaian. Nah, pada vektor A terdapat komponen A1. Maka harus bersesuaian dengan komponen vektor B1 baru bisa ditambahkan. Nah, maka akan menjadi A1 plus B1, A2 plus B2, dan A3 plus B3, dan seterusnya hingga AN ditambah BN. Atau vektor A ditambah vektor B disatukan komponennya. Nah, bisa diperhatikan pada video, yaitu A1 ditambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3, dan seterusnya hingga AN ditambah BN. Yang kedua ada pengurangan vektor. Pada dasarnya pengurangan vektor hampir sama dengan penjumlahan vektor. Nah, perhatikan persamaan berikut. Vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah vektor min B. Nah, berdasarkan persamaan di atas diketahui bahwa mengurangkan vektor A dengan vektor B sama dengan menjumlahkan vektor A dengan kebalikan dari vektor B. Metode geometris seperti metode segitiga dan metode jajar genjang juga berlaku untuk pengurangan vektor. Untuk lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini ada aturan segitiga dan di kanan aturan jajar genjang. Caranya juga sama seperti
pada penjumlahan. Nah, untuk sejarah aljabar, penggunaan vektor juga hampir sama dengan penjumlahan vektor. Namun, yang membedakan komponen vektor dengan komponen vektor lain yang bersesuaian itu hanya dikurangkan. Nah, akibatnya pengurangan vektor hanya berlaku jika vektor-vektornya memiliki dimensi yang sama. Nah, misalkan terdapat vektor A memiliki komponen A1, A2, A3 hingga AN, dan vektor B memiliki komponen B1, B2, B3, dan B hingga seterusnya hingga Bn. Nah, dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama itu vektor A dikurang vektor B itu hanya mengumpulkan komponen vektor yang sama untuk dikurangkan, namun dalam bentuk koordinat. Nah, sedangkan yang lagi satu yaitu vektor A dikurang vektor B. Nah, disesuaikan dengan komponen yang sama, namun dalam bentuk himpunan. Yang ketiga ada perkalian vektor dengan skalar. Vektor tidak dapat dikalikan dengan sesama vektor kecuali perkalian silang atau perkalian titik. Namun vektor dapat dikalikan dengan skalar yang dinamakan operasi perkalian skalar dengan vektor. Jika kita mempunyai vektor f memiliki komponen f1, f2, f3 hingga seterusnya dan skalar k. Perkalian vektor f dengan skalar k didefinisikan sebagai berikut. Kf vektor kf atau hasil dari perkalian vektor f dengan vektor k bisa disebutkan dengan kf itu memiliki komponen kf1, kf2, kf3 hingga seterusnya. Sehingga perkalian skalar dengan vektor adalah mengalikan setiap komponen vektor f dengan skalar k. Nah, hasil dari perkalian vektor f dengan skalar k adalah vektor baru yaitu kf. Jika kita lihat secara geometris, vektor f memiliki sifat tertentu yang bergantung pada nilai k. Yang pertama, jika k sama dengan 1, panjang dan arah vektor tidak berubah. Yang kedua, jika nilai k lebih besar dari 1, panjang vektor diperbesar sedangkan arahnya tetap. Yang ketiga, jika k lebih besar daripada 0 namun lebih kecil daripada 1, maka panjang vektor diperkecil sedangkan arahnya tetap. Yang keempat, jika k bernilai min 1, maka panjang vektor tetap sedangkan arahnya berkebalikan. Yang kelima, jika nilai k lebih kecil dari min 1, maka panjang vektor diperbesar dan arahnya berkebalikan. Yang keenam, jika nilai k lebih besar dari min 1 namun lebih kecil dari 0, maka panjang vektor tersebut diperkecil dan arahnya berkebalikan. Untuk ilustrasi sifat di atas atau sifat tersebut, maka dapat diperhatikan pada gambar. Nah, sebagai berikut. Nah, ini berikutlah contoh soal yang telah saya buat. Nah, yang pertama itu ada saya membuat untuk menggambarkan suatu vektor. Nah, yang itu ada suatu vektor x sepanjang 5 akar 3 satuan ke arah timur laut. Sedangkan yang B, sebuah vektor A sepanjang 4 satuan ke arah selatan. Nah, untuk soal nomor 2, itu diketahui sebuah vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, maka tentukan vektor A ditambah 2 vektor B dikurang 3 vektor C. Nah, untuk soal nomor 3, itu diketahui panjang dari vektor A itu merupakan akar 3. Dan panjang dari vektor B itu bernilai 1. Dan panjang vektor A dikurang vektor B itu hasilnya 1. Maka panjang vektor A ditambah B hasilnya berapa? Nah, itu tadi penjelasan yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaklumi. Sekali lagi sekian dan terima kasih.